Ibu Bapak, saudara-saudara dan adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Ini sudah jam 9, jangan ada yang tertidur. Baik, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-13. Dan di hari Minggu yang ke-13, bacaan-bacaan yang kita dengarkan, khususnya bacaan Injil, kembali mengingatkan kita untuk merenungkan pengalaman hidup kita sehari-hari dalam keluarga, tetapi juga secara pribadi. Dan bacaan Injil hari ini sangat manusiawi, dekat dengan pengalaman harian kita yang seringkali berhadapan dengan sakit dan juga kematian. Dua hal ini adalah bagian dalam hidup kita. Karena dua hal ini adalah konsekuensi karena kita dilahirkan. Kalau kita tidak dilahirkan, maka kita tidak akan pernah sakit dan kita tidak akan pernah mati. Tetapi karena kita dilahirkan, maka dua hal ini juga seringkali kita alami dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita sakit, atau anak kita sakit, atau orang tua kita sakit, apapun pasti akan kita usahakan. Berobat kemana saja, atau apapun yang ada pada kita, ketika kita berjuang untuk menyelamatkan atau untuk mengusahakan kesembuhan dari orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, kita akan melakukan apa saja supaya orang ini bisa sembuh, atau orang ini bisa selamat, orang ini bisa tetap hidup. Ada dua faktor yang perlu kita renungkan. Yang pertama, keluarga, saudara, sahabat, kenalan melakukan apa saja yang bisa dibuat, apa saja yang bisa diusahakan agar orang yang sakit atau orang yang hampir mati ini bisa sembuh atau selamat. Dan faktor yang kedua adalah kemauan, keinginan dan tekad dari orang yang sakit tadi, atau orang yang mau selamat ini. Dan kita punya istilah, kalau segala sesuatu kita sudah usaha, berobat sampai di Hong Kong, Thailand sana, di Amerika juga, kalau semua itu sudah menemukan jalan buntu, seringkali kata yang keluar begini, terserah Tuhan mau bikin apa. Ini seringkali menjadi jalan buntu terakhir. Ketika segala sesuatu kita usahakan itu gagal, orang-orang yang penuh iman walaupun tidak terlalu yakin, seringkali orang bilang terserah Tuhan mau bikin apa, orang so pasrah. Segala sesuatu orang so usahakan, tetapi kalau akhirnya Tuhan mau bikin apa, terserah Tuhan. Seringkali jawaban-jawaban ini bukan jawaban iman, tetapi seperti jawaban kekecewaan. Kita sudah berusaha lalu Tuhan tidak buat apa-apa. Seringkali menjadi jawaban seperti mengejek Tuhan. Mau bilang bahwa kita usaha sampai segala sesuatu habis, bahkan jual tanah, jual rumah supaya dia sembuh, dia selamat, tetapi tidak ada apa-apa, dan terakhir sekarang terserah Tuhan mau bikin apa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita sudah sampai pada jalan buntu seperti itu, maka dua hal tadi, orang lain dan juga kita sendiri, mengajak kita untuk bermenung tentang iman. Iman itu ada dua hal yang menyebabkan kita beriman, atau kita selamat, kita sembuh, kita hidup. Ada dua hal yang penting yang patut kita renungkan. Selain Tuhan memang memberi kita kehidupan, tetapi iman itu tumbuh karena yang pertama orang lain, keluarga kita, sahabat, kenalan, orang siapa saja yang mendoakan kita. Itu juga menjadi tanda bahwa iman kita mulai tumbuh. Kita belajar dari bacaan hari ini yang kita dengarkan. Karena keyakinan, kepercayaan yang teguh dari Yairus, maka anaknya yang berumur 12 tahun tadi yang sudah mati itu menjadi hidup kembali. Karena iman yang dimiliki oleh Yairus, kepala rumah ibadah tadi. Atau juga pengalaman Lazarus. Lazarus bangkit itu bukan terlebih-lebih karena iman Lazarus sendiri, tetapi iman kedua saudaranya Maria dan Marta. Maka Lazarus itu bangkit dan hidup. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua adalah kemauan, tekad, kepercayaan pribadi yang sakit atau pribadi yang mau sembuh.
Seringkali ini juga menjadi faktor utama. Kalau orang lain berusaha tetapi kalau sendiri sudah pasrah, sudah tidak mau bernapas, biar kita keliling dunia, kalau dia sendiri tahan napas dan mau mati, kita mau bikin apa? Harus ada kemauan dari pribadi untuk sembuh atau selamat. Dan hal ini kita pelajari dari wanita yang menderita selama 12 tahun. Menderita pendarahan selama 12 tahun. Dia punya kemauan, tekad untuk sembuh. Kalau kita dengar dalam Injil tadi, sampai habis-habisan. Segala macam obat sudah dibuat, segala macam tabib sudah didatangi, tetapi akhirnya bukan tambah bagus tetapi tambah parah kondisinya. Dan jalan buntu yang dia temukan adalah harus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Walaupun mungkin tidak sujud dan menyembah minta untuk disembuhkan, tetapi perempuan ini punya keyakinan bahwa asal hujamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dua peristiwa tadi berbicara soal angka 12 tahun. 12 tahun ini, angka 12 dalam Alkitab itu mengandung banyak makna, bahkan termasuk angka yang paling banyak digunakan dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Angka 12 melambangkan kekuasaan dan kewibawaan Tuhan serta berfungsi sebagai landasan pemerintahan yang sempurna. 12 tahun umur Yesus juga mulai berbicara, berkhotbah di hadapan banyak orang. Yesus memilih 12 muridnya, 12 anak Yakub, dan banyak angka-angka 12 lainnya yang mau menerangkan bahwa angka itu adalah angka yang sempurna, melambangkan kekuasaan dan kewibawaan Tuhan serta berfungsi sebagai landasan pemerintahan yang sempurna. Yesus menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kemungkinan 12 tahun menunjuk betapa sempurnanya penderitaannya. Karena 12 itu angka yang sempurna, maka kalau perempuan ini sakit sampai 12 tahun, berarti itu sampai pada kesempurnaan penderitaannya. Kita punya penderitaan ini mungkin baru ya level-level 6, 7. 6, 7 saja kita setengah mati. Jangankan 6, 7, mungkin 1 tahun kita sakit saja kita habis-habisan. Bayangkan perempuan ini sampai 12 tahun. Dan dalam kitab suci mencatat bahwa angka 12 tahun itu menjadi kesempurnaan penderitaan dari wanita yang sakit ini. Tetapi 12 tahun juga merupakan akhir dari penderitaannya. Pada tahun ke-12 ia disembuhkan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kesempurnaan penderitaan dan juga angka 12 yang kita renungkan dalam Injil hari ini juga mengajak kita untuk sampai pada titik yang sempurna, yakni mari kita berpasrah kepada Tuhan Yesus. Ketika segala upaya, segala usaha menemukan jalan buntu, jalan paling terakhir adalah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perayaan Ekaristi yang kita rayakan adalah undangan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib itu bukan kunci tangan, tetapi Tuhan Yesus disalib itu membuka tangan yang menjadi lambang bahwa mari datang kepadaku kalian yang letih, lemah, berbeban berat, datanglah maka aku akan memberikan keringanan, kelegaan kepadamu. Perayaan Ekaristi selalu menjadi undangan untuk kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita belajar dari dua orang yang punya iman luar biasa, Yairus dan perempuan yang sakit tadi. Yairus yang memohon agar anaknya sembuh atau hidup kembali, menjadi juga pelajaran bagi kita untuk jangan berhenti mendoakan sanak saudara kita. Seringkali kita menjadi egois karena kita berdoa hanya untuk kita saja. Kita lupa akan saudara-saudara kita yang membutuhkan doa-doa dari kita. Kita mau belajar dari Yairus bahwa orang lain juga mampu menerima berkat Tuhan, mampu mengalami kasih Allah karena doa-doa kita, karena permohonan, karena iman yang kita miliki, doa yang kita doakan untuk mereka.
Tetapi juga kita belajar dari perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kita mau datang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perayaan Ekaristi adalah undangan yang sangat luar biasa bagi kita orang Katolik, yang diberi kesempatan untuk berjumpa, bahkan bukan hanya berjumpa dengan Tuhan Yesus, tetapi kita menyambut Dia dengan hati kita. Semoga perayaan Ekaristi ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kembali ke rumah masing-masing dan juga merenungkan iman kita dalam keseharian kita, agar apa yang kita renungkan juga menjadi bukti bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang juga diutus untuk memberi kesaksian kepada orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri dan kita teguhkan